Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Anwar dengan NIM 18070391. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfami MSI. Pada umumnya, manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat utama bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Lingkungan hidup merupakan suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan agar dapat bertahan hidup. Semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara bersih, air bersih, dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaannya. Untuk dimanfaatkan secara baik, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memanifestasikan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Agama Islam mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup yang harus diimplementasikan dalam sikap perilaku manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ekosistem akuatik adalah ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air. Di dalam ekosistem ini terdapat makhluk hidup sebagai komponen biotik yang bergantung pada air untuk kelangsungan hidupnya, seperti ikan, tumbuhan, air, dan mikroorganisme. Namun keanekaragaman tersebut dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebut saja penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, limbah hasil industri pengeboran minyak di lepas pantai, dan juga membuang sampah di sungai, yang berakibat sampah tersebut bermuara ke laut lepas. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un.
yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul lazina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai bagaimana manusia dalam menjaga lingkungan. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap lingkungan karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga dan melestarikan bumi. Apabila masyarakat Muslim memahami bahwa interaksi yang benar dengan lingkungan juga merupakan ibadah, mungkin kerusakan lingkungan tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Alam adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan mensyukurinya, karena alam adalah sesuatu yang sangat penting. Menjaganya lingkungan menjadi hal wajib yang harus kita lakukan sejak dini. Sebagai makhluk hidup atau manusia, hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan, yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya dengan teori belaka yang dipelajari di sekolah, namun harus kita jadikan sebagai pola hidup praktis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.